Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Asmar dengan NIM 2336556201002 dari Prodi Sistem Komputer Semester 4 Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penguat inverting dan non-inverting pada OP-AMP. Yang pertama, konsep dasar OP-AMP. Operational Amplifier atau biasa disingkat dengan OP-AMP merupakan komponen elektronik analog yang digunakan untuk memperkuat sinyal tegangan. Nama dari operasional berasal dari penggunaannya, yaitu untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, integrasi, dan diferensiasi dalam rangkaian analog. Untuk struktur dari OP-AMP, yang pertama itu ada inverting input atau ditanda dengan tanda minus. Terminal input yang membalikkan fase sinyal input, artinya jika input naik maka output akan turun, atau sebaliknya. Inverting input digunakan pada penguat inverting. Yang kedua itu ada non-inverting input dengan lambangnya yaitu plus, yaitu terminal input yang tidak membalikkan fase sinyal input. Artinya jika input naik maka output juga naik searah. Non-inverting input ini biasa digunakan pada penguat non-inverting. Nah, selanjutnya itu ada output yang merupakan keluaran dari OP-AMP, menunjukkan hasil penguatan dari selisih V plus dikurang V minus, atau catu daya positif dikurangi dengan catu daya negatif. Dan selanjutnya V plus atau catu daya positif, yaitu terminal suplai daya positif, misalnya 12 volt atau 15 volt. Ini diperlukan agar OP-AMP bisa menghasilkan output positif. Nah, selanjutnya itu ada V minus atau catu daya negatif atau ground. Nah, terminal suplai daya negatif misalnya minus 12 volt atau juga biasa juga ground atau 0 volt. Ini dibutuhkan agar OP-AMP bisa mengeluarkan tegangan negatif atau beroperasi secara sistematis. Selanjutnya itu ada karakteristik dari OP-AMP. Yang pertama itu gain tak terhingga. Artinya sinyal kecil di input bisa diperkuat besar sekali. Yang kedua ada impedansi input sangat tinggi, yaitu tidak membebani sumber sinyal. Yang ketiga impedansi output yang sangat rendah, bisa mengalirkan arus besar ke beban. Yang keempat tidak ada arus masuk ke input. Yang terakhir perbedaan tegangan input hampir nol atau perbedaan tegangan input hampir nol atau catu daya positif sama dengan catu daya negatif saat ada umpan balik. Selanjutnya ada rumus output OP-AMP, yaitu Vout sama dengan A kali V plus dikurang V minus, di mana Vout itu merupakan tegangan output dari OP-AMP. V plus itu merupakan tegangan non-inverting atau plus. V minus itu tegangan input dari inverting atau minus. Dan A itu gain open loop OMP, penguatan tanpa feedback yang sangat besar. Untuk contoh soalnya, sebuah rangkaian menggunakan OP-AMP tanpa umpan balik atau open loop. Tegangan yang diberikan pada input non-inverting atau V plus adalah 1,01 volt, sedangkan input invertingnya atau V minusnya adalah 1,0 volt. OP-AMP yang digunakan memiliki penguatan atau gain open loop sebesar 100.000 kali, dan catu daya yang digunakan adalah kurang lebih 12 volt. Pertanyaannya, hitunglah tegangan output yang dihasilkan berdasarkan rumus dasar OP-AMP. Yang kedua,
apakah tegangan output ini akan muncul sepenuhnya di rangkaian. Yang ketiga, mengapa atau jelaskan mengapa atau mengapa tidak. Yang keempat, apa solusi agar tegangan output bisa dikontrol sesuai dengan keinginan. Untuk menjawab soal yang pertama, untuk menghitung tegangan output yang dihasilkan oleh OP AMP, yaitu kita gunakan rumus Vout sama dengan A kali V plus dikurang V minus. Nah, diketahui A atau gain itu sama dengan 100.000 kali V plus atau tegangan non-inverting itu 1,01 volt dikurang dengan tegangan inverting 1 volt. Untuk penyelesaiannya, Vout sama dengan A dikali V plus dikurang V minus sama dengan 100.000 dikali 1,01 dikurang 1 sama dengan 100.000 kali 0,01. Hasilnya itu 1000 volt. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah tegangan output tersebut akan muncul sepenuhnya di rangkaian? Jawabannya tidak, karena tegangan 1000 volt tidak akan muncul di output. Kenapa tegangan 1000 volt tersebut tidak akan muncul di output? Karena OP AMP hanya diberi catur daya sebanyak kurang lebih 12 volt, maka output akan disaturasi pada batas maksimum tegangan yang tersedia, yaitu 12 volt plus 12 volt. OP AMP tidak bisa menghasilkan tegangan di luar dari catur daya yang diberikan. Solusi agar tegangan tersebut dapat dikontrol sesuai keinginan, yaitu dengan menggunakan feedback atau umpan balik, yaitu menyambungkan sebagian output kembali ke input, biasanya ke inverting input, untuk mengendalikan penguatan. Dengan feedback ini, penguatan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan agar output tidak melebihi batas tegangan yang tersedia. Selanjutnya, perbandingan inverting dan non-inverting. Dari segi fitur, posisi input inverting ini berada di negatif, sementara non-inverting berada di positif. Pada fase output, inverting berbanding 180 derajat terbalik dari input, sementara non-inverting sama dengan input. Gain inverting yaitu minus RF per Rin, sementara gain untuk non-inverting 1 tambah RF per R1. Selanjutnya, impedasi input. Impedasi input dari inverting ini rendah, sedangkan non-inverting tinggi. Sebagai kesimpulan, OP AMP dapat digunakan sebagai penguat dengan dua mode utama. Pemilihan konfigurasi tergantung kebutuhan, baik itu fase, impedasi, ataupun gain. Pemahaman ini penting untuk desain penguat analog. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.